Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Pemasaran. Sini saya akan mm, menjelaskan tentang resume SKB selama pertemuan di semester ini. Yang pertama, bab 9, apa itu SKB? Studi SKB adalah singkatan dari studi kelayakan bisnis, adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Manfaat studi kelayakan bisnis adalah untuk menilai peluang suatu proyek bisnis layak dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya ada bab 10, yaitu tentang analisa aspek persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Aspek dalam studi kelayakan bisnis, aspek ini menganalisis tentang jumlah persaingan dan kekuatan dan kelemahan saing. Misal pangsa pasar, harga, keunikan produk, jaringan distribusi, promosi teknologi, produksi, dan lain-lain. Dan juga mencakup aspek lingkungan internal dan aspek lingkungan dan juga mencakup internal dan aspek lingkungan eksternal. Adapun yang mempengaruhi lingkungan industri yaitu pendatang baru, pembeli, substitusi atau pemasok. Selanjutnya ada bab 11 yaitu tentang aspek sosial, ekonomi dan politik dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan hidup yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Selanjutnya, ekonomi. Analisis aspek ekonomi, suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Dan terakhir ada tentang politik. Dalam menjalani bisnis, perusahaan hendaknya perlu dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu sehingga kajiannya menjadi layak. Selanjutnya bab 12 mengenai aspek analisis resiko di dalam studi kelayakan bisnis. Pengertian bisnis, menurut Sulianto pada tahun 2010, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu busy, yang artinya sibuk. Sedangkan bisnis artinya kesibukan. Bisnis dalam arti luas sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang atau jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan. Selanjutnya ada materi analisis resiko. Yang pertama, konsep analisis resiko bahaya atau hazard, sesuatu yang berpotensi membahayakan atau merugikan, risiko, peluang atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan. Yang kedua, ada analisis resiko, suatu proses yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko. Selanjutnya, bab 13 mengenai aspek analisis mengenai dampak lingkungan di dalam studi kelayakan bisnis atau AMDAL. Apa itu AMDAL? Rencana kegiatan dan aktivitas yang berasal dari proyek yang memiliki tujuan yaitu memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai pertimbangan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut. Apa saja manfaat AMDAL? Yaitu yang pertama, bagi pemerintah, dapat membantu di dalam suatu proses untuk perencanaan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan yang terjadi di dalam lingkungan tertentu. Yang kedua, ada bagi perusahaan, dapat membantu mewujudkan sebuah usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan juga aman. Ketiga, bagi masyarakat, dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat sekitar tentang dampak dari sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan. Selanjutnya, bab 14, manajemen operasional. Tujuan manajemen operasional yaitu mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menghasilkan output sesuai yang diharapkan pasar, menghasilkan output secara efisien, menghasilkan nilai tambah yang semakin besar secara efisien sebagai pemenang dalam kegiatan persaingan, serta menghasilkan output yang semakin digemari pelanggan. Dan terakhir ada bab 15, membuat bisnis plan atau perencanaan bisnis.
Pengertian bisnis plan, dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.